Yang berikutnya lagi Bang, apa Bang? Pertanyaan berikutnya adalah, Masuk pertanyaan-pertanyaan mantap. oh iya pertanyaan mantap, ya ya. Oh yang ini berarti ya, yang bolehkah kita melihat HP pasangan kita? Bukan boleh, pertanyaannya apa hukumnya pasangan yang tidak mau menunjukkan isi HP-nya? Kalau zaman Rasulullah kan nggak ada HP, gimana mungkin mau ada hadisnya ya nggak? Sulit. Ya. Jadi kan kita beralih ke ini ya, ke hubungan. Dalam muamalah itu pada akhirnya kita tidak boleh saklek karena dalam muamalah itu hukum akan berlaku sesuai dengan kondisinya, Bang. Kayak gitu. Ketika kita menghadapi orang dengan karakter A, maka akan berlaku ketentuan A, kayak gitu ya. Ketika kita berhadapan dengan si B, maka akan berlaku hukumnya B, kayak gitu. Jadi tidak ada yang saklek dalam aktivitas muamalah, kayak gitu. Jadi kita pahami itunya, Bang ya. Nah, kita akan lihat lagi nanti dengan pasangan kita seperti apa. Ada orang yang sebenarnya di HP-nya tidak ada apa-apa, cuma buatnya HP itu privacy, kayak gitu kan. Ya kita harus paham dulu. Tapi ada orang yang sebenarnya di HP-nya juga sudah banyak sekali informasi gitu kan. Gitu. Ini misalkan ngambil contoh Kak sendiri gitu ya Bang ya. Di HP ini banyak hal, ada data kadang data curhatan jamaah yang seperti apa yang kadang-kadang mungkin tidak pantas untuk dilihat banyak orang, didengar banyak orang kayak gitu ya. Terus juga pekerjaan dan lain sebagainya. Tapi di sini bahkan A sendiri selalu ngasih tahu Sandi ke istri karena nanti akan ada satu masa di mana A lagi sakit atau apa, dia harus buka HP A untuk membantu menyelesaikan pekerjaan gitu kan ya, atau mengangkat telepon dan lain sebagainya, atau ngechat orang yang kita butuhkan gitu ya untuk di-chat. Ya kali kita lagi sakit terus harus ini ya, harus buka HP-nya atau apa, baik kalau pakai Face ID gitu kan mata harus terbuka gitu ya, kan tidak mungkin yang seperti itu. Jadi kita melakukan hal tersebut, tetapi dalam kehidupan sehari-hari kita nggak iseng gitu kan. A juga tidak pernah merasa perlu tahu dengan apa isi HP istri AA karena memang A ngerasa ya nggak ada apa-apa gitu kan. Kayak gitu. Terus dia juga kalau dia mau buka kapan aja bisa, cuma sampai sejauh ini dia paling minjem HP buat apa? Minta wifi gitu kan. Tethering. Iya. Iya kan, udah nyalain aja sendiri gitu kan. Oke, akhirnya dia pinjem gitu untuk hal yang seperti itu. Jadi pertanyaannya boleh atau tidak tergantung situasi, gitu kan ya. Apakah itu ikut membantu keharmonisan rumah tangga atau tidak? Kayak gitu. Kalau yang membantu, ya silahkan diskusikan. Sampaikan juga alasannya seperti apa, kayak gitu kan ya. Buat kita itu prinsip, buat pasangan kita itu tidak. Dan jangan nggak yang mentang-mentang dia pasangan kita harus membuat situasi semuanya serba sama. Teman-teman, justru kita berjodoh sama istri kita karena kita beda. Gitu. Ya. Kita laki-laki, dia perempuan, gitu kan ya. Kita punya cara seperti ini, dia punya cara seperti itu. Justru cocoknya manusia karena bisa mensinergikan perbedaannya, bukan karena banyak kesamaan. Kayak gitu. Jadi harmonis namanya. Harmonis itu karena mensinergikan perbedaan. Gitu ya. Teman-teman pernah dengar musik nggak? Gitu kan? Musik itu kan beda-beda ya. Dikatakan harmonis karena ada gitar, karena ada piano, karena ada drum, kayak gitu kan. Itu baru harmonis, gitu kan? Jadi ada harmonisasi di sana, ada perbedaan yang beriringan, bersinergi, kayak gitu. Nah pernikahan seperti itu juga, gitu. Ya makanya perceraian terjadi bukan karena banyaknya perbedaan, tetapi karena tidak bisa mensinergikan perbedaan, kayak gitu. Justru kalau sama mah nggak boleh, haram hukumnya menikah dengan orang yang sama dengan kita. Iya nggak? Kayak gitu. Iya. Nah itu tadi. Ketika melihat ini
Maksudnya membuka HP pasangan itu prinsip buat kita, sampaikan itu dengan cara yang hak, dengan cara yang baik. Kenapa harus ini ya, harus sama-sama tahu alasannya gini. Nanti dia boleh berpendapat, boleh. Kalau dia setuju, alhamdulillah. Kalau dia tidak setuju, hargai itu. Mungkin belum saatnya. Kayak gitu ya. Jadi tidak ada hukum yang mengikat. Kayak gitu. Apalagi kalau sampai posesif. Dalam agama kita hubungan posesif masuk ke dalam kategori hubungan yang toksik. Hubungan yang toksik itu haram hukumnya. Gitu ya. Jadi terlalu mengikat itu tidak boleh, apalagi sampai menyakiti. Gitu ya. Jadi kalau sudah ada hal-hal yang sifatnya kezoliman di situ, itu sesuatu yang harus kita hindari. Kayak gitu. Jadi bab di mana kita boleh atau tidak buka HP pasangan, sebenarnya itu kembali kepada kepentingan masing-masing. Kayak gitu. Itu ya. Kembali kepada kepentingan masing-masing. Bahkan kalaupun sudah suami istri, kalau memang istri kita tidak suka kita ngebuka lemarinya, jangan lakukan itu. Itu ya, termasuk istri juga sama. Kalau suami tidak mau kita ngebuka lemarinya, maka jangan lakukan itu. Terus kalau mau masukin baju gimana? Yang habis setrika, gitu kan? Taruh aja di atas kasur atau di mana, gitu kan? Nanti biar dia yang masukin. Kayak gitu. Jadi hal-hal yang semacam itu, kalau ada orang yang memang senangnya privasinya terjaga, ya biarkan itu. Itu kan ya, tinggal di celah yang lain kita penuhi, kayak gitu. Ya, saya takut dia selingkuh, gitu kan ya, misalnya ya. Kalau kitanya baik, bisa memberikan dia kenyamanan, bisa memenuhi ekspektasi cintanya, ya kali dia selingkuh sama kita, kayak gitu kan ya. Rugi, gitu kan. Nyari yang kayak begini susah, gitu kan. Tiada duanya katanya, kayak gitu ya. Insya Allah. Jadi perkaranya bukan bagaimana kita bisa menguasai hidupnya atau tidak, tapi apa yang bisa kita berikan untuk membuat mereka nyaman, kayak gitu bersama dengan kita, kayak gitu ya. Walaupun memang nanti ada situasi-situasi yang berbeda. Jadi hukumnya seperti apa ya, sampai seperti itu juga, kayak gitu, gitu ya. Jadi bab boleh atau tidaknya nanti kembali kepada masing-masing.